Coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Gratia Bukitong sebagai observer, sedangkan Ibu Kristofora Dianikimu sebagai coach, sedangkan Octavianus Baitlake sebagai coaching. Hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching. Dengan siapa ya, Bu? Dengan Pak Okto sebagai coaching. Mungkin sebelum melakukan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar, Bu? Boleh, Bu. Nanti ketika praktek coaching, bagaimana penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching? Ya, Pak, untuk rubrik penilaian coaching, saya akan menggunakan indikator setengah kita yang dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensinya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu, yang sifatnya terbuka, agar coaching pada saat menjawab itu berpikir dulu dan jawabannya juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Tadi lebih spesifik dulu dan lebih mengarahkan coaching untuk berpikir lagi dan juga menggali ide-ide dengan baik. Baik, Ibu In, boleh panggil dulu coachingnya dan saya izin untuk mengobservasi ya. Baik, Bu. Dengan siapa? Baik, Bu. Nama saya Octavianus Baitlake. Baik, Pak. Kita bisa mulai ya, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar saya baik, Bu. Dan bagaimana dengan kabar Ibu? Sehat ya? Puji Tuhan, sehat, Pak. Hari ini bahagia, Pak. Bahagia, Bu. Namun sedikit khawatir. Khawatir, Pak. Topik apa yang akan Pak angkat pada percakapan hari ini, Pak? Jadi ceritanya seperti ini. Seminggu lagi, saya akan mengimplementasikan tentang model pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 fase I5. Dan waktunya tinggal 1 minggu lagi. Tetapi saya khawatir karena saya belum pernah mempraktikkan pendekatan ini di kelas. Sehingga saya datang ke sini dan mudah-mudahan saya dapat ide atau gambaran untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti. Kira-kira apa yang Pak dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana penerapan berdiferensiasi proses pada pembelajaran tentang descriptive text. Pak Okto mengajar bahasa Inggris ya? Iya, betul. Nah, saya ingin tanya, situasi Bapak sekarang ini seperti apa ya? Situasi sebelumnya, saya pernah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi daripada diferensiasi produk. Jadi, saya ingin mempraktikkan diferensiasi yang lain seperti diferensiasi proses. Dan sebelumnya, saya sudah membuat asesmen diagnostik non-kognitif untuk melengkapi minat anak-anak dan kebutuhan belajar siswa seperti visual, audiovisual, dan kinestetik. Itu Bapak buat sendiri ya? Iya, betul. Dari hasil asesmen diagnostik sesuai dengan kebutuhan belajar, itu ada berapa persen seperti dari visual, audiovisual, dan kinestetik? Banyak anak-anak yang memiliki kebutuhan belajar visual. Bagaimana Bapak bisa melakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu bisa penuh di kelas? Mungkin saya akan meminta metode pembelajaran yang berbeda-beda dari tiga kelompok tadi. Misalnya, untuk kelompok audiovisual, saya akan membuat video pembelajaran. Sedangkan kelompok kinestetik, saya akan mengajar mereka praktik. Oh, bagus ya, Pak. Jadi strategi yang akan Bapak gunakan seperti apa saja dan pasti berbeda-beda ya, Pak. Misalnya, untuk yang kelompok audiovisual, mereka akan menonton video. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, mereka akan membuat praktek. Terus, apa yang akan Bapak lakukan bahwa pembelajaran diferensiasi yang akan Bapak lakukan itu pasti tak bisa berjalan.
Saya akan mengajak rekan sejawat sebagai observer untuk memantau jalannya praktik pembelajaran saya. Oke, Pak. Dan saya juga akan meminta anak-anak untuk refleksi bagaimana pembelajaran saya. Dari situ, mungkin saya akan mendapat berbalik sejauh mana pembelajaran saya. Bagus, Pak. Dan ini luar biasa ide-idenya. Terus, apa yang harus dipersiapkan, Pak? Yang harus saya persiapkan adalah FYP atau belajar, membuat video pembelajaran persiapan bagi pembelajaran siswa seperti audiovisual, dan saya akan meminta anak-anak membawa alat dan bahan bagi anak-anak yang termasuk kelompok miskin. Luar biasa ya, Pak. Jadi Bapak sudah membuat ya sehingga Pak dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa seperti audiovisual itu bagaimana pembelajarannya dan kinestetik itu bagaimana pembelajarannya. Dan luar biasa sekali. Dan kapan mau lebih tahu tentang pembelajaran ini? Saya masih bingung untuk yang pembelajaran siswa. Belum ada gambaran. Karena kelompok audiovisual kita begitu menonton, sedang bikin seperti kegiatannya mempraktikkan. Tapi kalau kelompok visual, apa yang akan mereka lakukan? Apa saya bisa menyuruh mereka membuat poster? Oh, itu ide bagus sekali. Itu ada kelompok visual sangat cocok sekali. Jadi kira-kira ini dan siapa saja yang membagi organisasi ini agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Saya akan mendapat dukungan dari sesama CDP sekolah ini, dan saya sudah berkonsultasi dengan beliau. Dan siapa lagi yang akan membantu Bapak? Rekan sejauh dari kelompok berbahasa Inggris juga. Baik, Pak. Dari kecamatan Penahan ini sudah terdapat semua anak yang akan Bapak ikut. Sehingga bagaimana Bapak dapat menunjukkan dari hasil kecamatan Penahan ini sehingga berjumlah ide-ide yang Saya tadinya khawatir, lalu sekarang saya jadi paham dan mengerti bahwa saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pertama-tama, saya akan membuat FYP dan modul ajar untuk FYP. Setelah itu, saya akan membuat media pembelajaran. Saya akan melibatkan rekan sejawat untuk menjadi observer dan juga menjadi tempat saya berkonsultasi sehingga saya dapat lebih paham. Awalnya saya khawatir sekali, apa saya bisa melaksanakan pembelajaran ini atau tidak. luar biasa, Pak. Jadi pelaksanaannya sudah tergambar. Dan kapan kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan? Minggu depan ya, Bu, untuk exchange di kelas biar lebih nyaman dalam praktik belajar. Saya penasaran. Saya ingin tahu, Pak, dari profesi di kelas 1 dan kelas. Nanti kita akan diskusi lagi ya, Pak. Terima kasih, Bu. Permisi ya, Bu. Dan saya akan dengan senang hati kita bertemu lagi sehingga saya akan menceritakan tentang bagaimana praktik baik saya tentang pembelajaran, dan saya harap Ibu tidak bosan dengan saya. Tidak apa-apa. Malah saya ingin tahu bagaimana pembelajaran di kelas. Atau saya mau melihat seperti apa. Dan penilaian Bapak seperti apa. Baik, Bu. Dan saya sangat senang dan bahagia karena sudah mendapat jawaban yang benar sehingga akhirnya semua masalah saya selesai. Terima kasih juga, Bu, karena sudah mencerahkan dan membantu saya dalam kegiatan saya. Selamat pagi dan permisi. Tentu saja ya Ibu Din, luar biasa sekali. Tadi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu In dan Pak Okto sebagai coaching, saya lihat seperti sudah sebagai sesama atau seperti mitra. Kemudian apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator kita tadi di awal pertemuan kita? Berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan seperti itu. Coaching juga sudah menunjukkan ide-ide kreatifnya. Langkahnya juga sudah mulai jelas kapan mulai dilakukan sehingga untuk aksi nyatanya sudah mulai terlihat. Sudah muncul ide-ide yang akan dikerjakan seperti apa. Tadi juga saya mengamati
Jadi saya mohon izin untuk menyampaikannya. Tadi Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide bagus dari Koci itu tergali, dan juga kegiatannya jelas, mulai dari waktunya, kapan kegiatannya, siapa saja yang dilibatkan atau dibutuhkan, apa saja yang akan dibuat, media pembelajaran yang akan digunakan. Pokoknya semuanya sudah terjadi ya Bu, dan sangat luar biasa sekali Bu. Bagus sekali Bu. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya akan mengembangkan kompetensi tentang membuat pembelajaran Bu, tapi maunya lebih eksplor lagi atau menggalinya lebih detail lagi. Betul sekali Bu. Jadi bisa lebih menggali lagi potensi orang itu, karena pada dasarnya seseorang itu memiliki potensi yang luar biasa. Betul sekali Bu. Terima kasih Bu, yang luar biasa. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Untuk kita semua, dan selamat pagi. Kami akan melakukan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan perkenalkan, observer saya adalah Ibu Christopher Diana Timo, SPD, dan coachingnya adalah Bapak Kofianus Metlake, SPD, dan saya sendiri Ibu Datiana Mermetom sebagai coach. Pagi Ibu Ratna, hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching. Dengan siapa ya Bu? Dengan Bapak Kofianus Metlake sebagai coach. Mungkin sebelum melakukan coaching, boleh saya bertanya sebentar? Boleh Bu? Oke. Nanti ketika praktik coaching, bagaimana penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching? Baik Bu, untuk melakukan percakapan coaching, rubrik yang penilaian coaching, saya akan menggunakan indikator dengan tahapan Tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Oke. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ratna kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, yang sifatnya terbuka, sehingga coaching pada saat menjawab berpikir dulu, dan jawabannya itu juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan nanti. Oke. Tadi lebih spesifik dulu dan lebih mengarahkan coaching untuk berpikir lagi dan juga menggali ide-ide yang baik. Baik Bu. Ibu Ratna boleh dipanggil dulu coachingnya dan saya izin untuk mengobservasinya. Sehingga saya mohon izin sebentar. Iya Bu. Ini dengan siapa? Baik Bu, nama saya Octavianus Metlake. Baik Pak. Kita bisa mulai ya Pak Okto. Bagaimana kabarnya Pak Okto hari ini? Kabar saya baik Bu, dan bagaimana dengan kabar Ratna? Sehat ya? Puji Tuhan sehat Pak Okto. Dan hari ini bahagia ya Pak Okto? Saya bahagia Bu, namun sedikit khawatir. Khawatir Pak? Dan topik apa yang akan Pak angkat pada percakapan kita hari ini? Jadi ceritanya seperti ini Bu. Seminggu lagi, saya akan mengimplementasikan tentang modul pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 fase 5, dan waktunya tinggal 1 minggu. Tetapi saya khawatir karena saya belum pernah mempraktikkan pendekatan ini di kelas. Sehingga saya datang ke sini dan mudah-mudahan saya dapat ide atau gambaran untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti. Kira-kira apa yang Pak Okto dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses
pada pembelajaran tentang descriptive text. Oh, Pak Okto mengajar bahasa Inggris ya? Iya, betul. Nah, saya tanya, situasi Pak Okto sekarang seperti apa ya? Situasi sekarang, sebelumnya saya pernah mempraktikkan pembelajaran diferensiasi, tapi pada diferensiasi produk. Jadi saya ingin mempraktikkan diferensiasi yang lain, seperti diferensiasi proses. Dan sebelumnya, saya juga sudah membuat asesmen diagnostis non kognitif untuk mengetahui minat anak-anak dan kebutuhan belajar siswa seperti visual, audio visual, dan kinestetik. Itu Pak Okto buat sendiri ya? Iya, benar. Dari hasil asesmen diagnostik non kognitif sesuai dengan kebutuhan belajar, ada berapa persen seperti dari kebutuhan belajar visual, audiovisual, dan kinestetik? Banyak dari anak-anak yang memiliki kebutuhan belajar visual. Oke, bagaimana Pak bisa melakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terwujud di kelas? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda. Dari 3 kelompok tadi misalnya, untuk kelompok audiovisual, saya akan membuat video pembelajaran, sedangkan kelompok kinestetik saya akan mengajak mereka praktik. Oh, bagus ya Pak. Jadi, strategi yang akan Pak gunakan seperti apa saja? Dan pasti berbeda-beda ya Pak. Misalnya, untuk kelompok belajar audiovisual, mereka akan menonton video. Sedangkan untuk kelompok belajar kinestetik, mereka akan membuat praktek. Terus, apa yang akan Pak lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang Pak lakukan itu pasti bisa berjalan? Saya akan mengajak rekan sejawat sebagai observer untuk memantau jalannya praktik pembelajaran saya. Oke Pak. Dan saya juga akan meminta anak-anak untuk refleksi bagaimana pembelajaran saya. Dari situ, mungkin saya akan mendapat umpan balik sejauh mana pembelajaran saya. Wow, bagus sekali Pak. Dan luar biasa ide-idenya. Terus apa yang harus Pak persiapkan? Yang harus saya persiapkan adalah RPP atau modul ajar, membuat video pembelajaran untuk persiapan bagi kebutuhan belajar siswa seperti audio visual, dan saya akan meminta anak-anak membawa alat dan bahan bagi anak-anak yang termasuk kelompok kinestetik. Luar biasa ya Pak. Jadi Pak sudah membuat diagnosa non-kognitif sehingga Pak dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa seperti audiovisual itu bagaimana pembelajarannya, dan kinestetik itu bagaimana juga pembelajarannya, dan sangat luar biasa sekali. Dan kapan Pak Okto akan melakukan pembelajaran ini? Saya masih bingung. Untuk yang kebutuhan belajar visual, belum ada gambarannya. Kelompok visual, apa yang akan mereka lakukan, apa saya bisa menyuruh mereka membuat posternya. Wow, itu bagus sekali. Itu untuk kelompok visual sangat cocok sekali. Jadi, kira-kira Pak perlu dukungan. Dan siapa saja yang membantu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Pak harapkan. Saya akan mendapat dukungan dari sesama CGP di sekolah kita, dan juga saya sudah berkonsultasi dengan beliau. Dan siapa lagi yang akan membantu Bapak? Rekan sejawat saya dari kelompok guru bahasa Inggris. Bagus sekali Pak. Dari percakapan kita hari ini sudah tergambar semua tentang langkah-langkah yang akan Bapak tempuh, sehingga bagaimana Bapak dapat menyimpulkan
dari hasil percakapan kita hari ini, sehingga begitu banyak bermunculan ide-ide yang sangat menarik. Saya tadinya khawatir, namun sekarang saya jadi paham dan mengerti bahwa saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama-tama, saya akan membuat RPP dan modul ajar terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan membuat media pembelajarannya. Saya akan melibatkan rekan sejawat untuk menjadi observer dan juga menjadi tempat saya berkonsultasi, sehingga saya dapat lebih paham. Awalnya, saya khawatir sekali apa saya bisa melaksanakan pembelajaran ini atau tidak. Wow, sangat luar biasa ya Bapak. Jadi pelaksanaannya sudah tergambar. Dan kapan kegiatan pembelajaran itu akan dilaksanakan Pak? Rencananya minggu depan untuk action di kelas biar lebih nyaman dalam praktek mengajar. Saya penasaran dan saya ingin tahu sekali hasil dari Bapak action di kelas atau mengajar di kelas. Nanti kita akan berdiskusi lagi ya Pak. Terima kasih Ratna dan permisi Bu. Saya akan dengan senang hati kita akan bertemu lagi dan saya akan menceritakan tentang bagaimana praktik baik saya tentang pembelajaran, dan saya harap Ibu tidak bosan dengan saya ya. Tidak apa-apa, malah saya ingin tahu bagaimana praktek mengajar Bapak di kelas, dan saya mau melihat aksi nyatanya seperti apa dan penilaian Bapak seperti apa. Oke baik Bu, dan saya sangat senang dan bahagia karena sudah mendapat jawaban yang benar, sehingga akhirnya semua masalah dari saya jadi cerah. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu, karena sudah mencerahkan dan membantu saya dalam kegiatan saya ini. Selamat siang dan permisi Bu. Oke baik, langsungnya Ibu Ratna. Luar biasa sekali tadi praktik coaching yang sudah dilakukan terhadap Pak Okto sebagai coaching. Saya lihat sudah seperti sesama atau seperti mitra. Kemudian apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator kita tadi di awal pertemuan kita? Berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan seperti itu. Coaching juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya. Langkahnya juga sudah mulai jelas kapan mulai dilakukan, sehingga untuk aksi nyatanya sudah mulai terlihat, sudah bermuncul ide-ide yang akan dikerjakan seperti apa. Oke, tadi saya juga mengamati, jadi mohon izin untuk menyampaikannya. Tadi Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide coach itu tergali. Sehingga kegiatannya jelas, mulai dari waktunya, kapan kegiatannya, siapa saja yang dilibatkan atau dibutuhkan, apa saja yang akan dibuat, media pembelajaran yang akan digunakan. Pokoknya semua sudah tergali ya Bu. Dan sangat luar biasa sekali Bu. Bagus sekali Bu. Dan dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya akan mengembangkan kompetensi tanpa membuat pertanyaan berbobot, Bu. Tapi maunya saya lebih eksploratif lagi atau menggalinya lebih detail lagi. Betul sekali Bu. Jadi bisa lebih menggali lagi potensi orang itu, karena pada dasarnya seseorang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Betul sekali dan saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Terima kasih Ibu dan luar biasa. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut kami akan melakukan coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, observer teman saya Ibu Christopher Diamahimu SPD. Saya sebagai coach Octavius Baitlaki SPD dan teman saya
Ibu Gratiana Mermetum SE sebagai coaching. Selamat pagi Pak Okto. Hari ini Bapak akan melakukan praktik coaching. Dengan siapa ya Pak? Dengan Ibu Ratna sebagai coaching. Mungkin sebelum coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar? Boleh, Bu? Nanti ketika praktik coaching, bagaimana penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching? Oke, baik, untuk rubrik penilaian coaching, saya akan menggunakan indikator tahapan Tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawabnya. Oke, lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Okto kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, yang sifatnya terbuka, agar coach pada saat menjawab itu berpikir dulu, dan jawabannya juga sesuai dengan apa yang akan diharapkan nanti. Oke, tadi lebih spesifik dulu dan lebih mengarahkan ke coaching untuk berpikir lagi dan juga menggali ide-ide yang baik. Baik, Bu. Oke, Pak Okto boleh dipanggil coachingnya dan saya izin untuk mengobservasinya. Yes, Saya baik. mohon izin sebentar ya. Perkenalkan ini dengan Bu siapa? Baik Pak, nama saya Ibu Gratiana Mermetum. Oke, baik, Bu Ratna. Kita bisa mulai ya, dan bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Kabar saya baik Pak. Dan bagaimana dengan kabarnya Pak Okto? Sehat ya? Puji Tuhan, saya sehat, Bu Ratna. Bu Ratna hari ini bahagia ya? Bahagia sekali Pak. Namun sedikit khawatir. Khawatir, Bu? Topik apa yang akan Ibu angkat pada percakapan kita hari ini, Bu? Jadi ceritanya seperti ini Pak. Seminggu lagi saya akan mengimplementasikan tentang model pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 fase I1. Dan waktunya tinggal seminggu lagi. Tetapi saya sangat khawatir karena saya belum pernah mempraktikkan pendekatan ini di dalam kelas. Sehingga saya datang ke sini dan mudah-mudahan saya dapat ide atau gambaran untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Saya ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana penerapan tentang pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pembelajaran berdiferensiasi proses pada pembelajaran tentang materi petaka. Oh, begitu ya, Bu Ratna. Ibu mengajar geografi ya? Betul sekali. Nah, saya ingin tanya, situasi Ibu sekarang seperti apa ya? Situasi sebelumnya saya pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi pada berdiferensiasi produk Pak. Jadi saya ingin mempraktekkan diferensiasi yang lain, seperti diferensiasi proses. Dan sebelumnya saya dapat membuat asesmen diagnostik dan kognitif untuk mengetahui minat anak-anak dan kebutuhan belajar siswa seperti visual, audiovisual, dan kinestetik. Oh, iya. Itu Ibu Ratna baca sendiri ya? Iya Pak. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif, sesuai dengan kebutuhan belajar itu, ada berapa persen yang seperti apa dari visual, audiovisual, dan kinestetiknya? Banyak sekali anak-anak yang memiliki kebutuhan belajar visual. Oke. Bagaimana Ibu bisa melakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terwujud di kelas? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda Pak. Dari 3 kelompok tadi, misalnya untuk kelompok audiovisual, saya akan membuat video pembelajaran. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, saya akan mengajak mereka mempraktikkan Pak. Oh, bagus sekali ya Bu Ratna ya. Jadi, strategi yang akan Ibu gunakan seperti apa saja?
dan pasti berbeda-beda ya. Misalnya, untuk yang kelompok audio visual, mereka akan nonton video. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, mereka akan membuat praktik. Terus apa yang akan ibu lakukan? Bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang akan ibu lakukan itu pastikan bisa berjalan. Saya akan mengajak rekan sejawat sebagai observer untuk memantau jalannya praktik pembelajaran saya. Oke, Bu. Dan saya juga akan meminta anak-anak untuk merefleksi bagaimana pembelajaran saya. Dan dari situ mungkin saya akan mendapat umpan balik sejauh mana pembelajaran saya. Bagus sekali dan luar biasa ide-idenya. Terus apa yang harus dipersiapkan? Yang saya harus persiapkan adalah saya harus membuat SPP atau juga membuat modul ajar, membuat video pembelajaran untuk persiapan bagi kebutuhan belajar siswa seperti audiovisual, dan saya akan meminta anak-anak membawa alat penambahan bagi anak-anak yang termasuk kelompok kinestetik. Luar biasa ya, Bu. Jadi, ibu sudah membuat diagnosa non kognitif sehingga ibu dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa seperti audiovisual. Itu bagaimana pembelajarannya. Dan untuk kinestetik, bagaimana juga pembelajaran. Dan luar biasa sekali hal-hal. Dan kapan mau kita lakukan pembelajarannya? Saya masih bingung, Pak. Ya, untuk yang siswa dengan kebutuhan belajar visual belum ada gambaran, Pak. Karena kelompok audiovisual kegiatan mereka itu menonton, sedangkan kelompok belajar kinestetik itu kegiatannya kan mempraktikkan. Tapi kalau kelompok belajar visual, apa yang akan mereka lakukan? Apa saya harus menyuruh mereka membuat poster ya, Pak? Oh, itu ide bagus sekali. Itu untuk kelompok visual sangat cocok. Jadi, kira-kira ibu perlu dukungan dan siapa saja yang membantu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Saya akan mendapat dukungan dari sesama CGP di sekolah, Pak. Dan saya juga sudah melakukan berkonsultasi dengan beliau. Oh, gitu ya. Dan siapa lagi yang membantu ini? Yang akan membantu saya adalah rekan sejawat dari kelompok guru TS. Oke, baik, Bu. Dari percakapan kita hari ini sudah tergambar semua tentang langkah-langkah yang akan ditempuh, sehingga bagaimana ibu dapat menyimpulkan dari hasil percakapan kita hari ini sehingga bisa muncul ide-ide yang baru. Baik, Pak. Saya tadinya khawatir, namun sekarang saya jadi paham dan mengerti bahwa saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama-tama, saya akan membuat RPP atau modul ajar terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan membuat media pembelajarannya. Saya akan melibatkan rekan sejawat menjadi observer dan juga menjadi tempat saya berkonsultasi sehingga saya dapat lebih paham, Pak. Awalnya saya khawatir sekali, apa saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu atau tidak. Wow, luar biasa ya, Mbak. Ya. Jadi, pelaksanaannya sudah tergambar dan kapan kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan? Minggu depan, Pak, untuk Excelnya di kelas biar lebih nyaman dalam praktek mengajarnya. Wow, saya jadi penasaran dan saya ingin tahu, Bu, hasil dari Excel di kelas untuk mengajar, dan nanti kita akan berdiskusi lagi ya, Bu. Terima kasih, Pak, dan permisi ya, Pak. Saya dengan senang hati kita akan bertemu lagi
dan saya akan menceritakan tentang praktek baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan yang saya harapkan Pak tidak bosan dengan saya ya. Tidak apa-apa. Malah saya ingin tahu bagaimana praktek mengajar ibu di kelas, atau saya mau melihat aksi nyata hasilnya seperti apa, dan penilaian ibu seperti apa. Baik Pak, dan saya sangat senang dan bahagia sekali karena sudah mendapat jawaban yang benar sehingga akhirnya semua masalah saya jadi cerah. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih juga Pak Okto karena sudah mencerahkan saya dan memandu saya dalam kegiatan ini. Dan selamat pagi, permisi Pak Okto. Oke, silakan. Langsung ya Pak Okto, luar biasa sekali tadi praktik coaching yang sudah dilakukan terhadap Bu Ratna sebagai coaching. Saya lihat sudah seperti sesama atau seperti mitra. Kemudian apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching? Apakah sesuai dengan indikator kita tadi di awal pertemuan kita? Berdasarkan catatan saya, sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coach juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya juga sudah mulai jelas. Kamu mulai melakukan sehingga untuk aksi nyatanya sudah mulai terlihat. Sudah muncul ide-ide yang akan dikerjakan seperti itu. Oke, tadi juga saya mengamati, jadi saya mau izin untuk menyampaikannya. Tadi Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide coach itu tergali. Sehingga kegiatannya jelas, mulai dari waktunya, kapan kegiatannya, siapa saja yang dilibatkan atau dibutuhkan, apa saja yang akan dibuat, media pembelajaran yang akan digunakan. Pokoknya semua sudah tergali ya Pak, dan sangat luar biasa sekali Pak. Bagus sekali. Dari ketiga kompetisi seorang coach, kedepannya Bapak ingin mengembangkan kompetisi yang mana? Saya akan mengembangkan kompetensi tentang membuat pertanyaan berbobot. Tapi, maunya lebih eksploratif lagi atau menggalinya lebih detail lagi. Betul sekali Pak. Jadi bisa lebih menggali lagi potensi orang itu, karena pada dasarnya seorang itu memiliki potensi yang luar biasa. Betul sekali Pak, saya juga setuju. Terima kasih Bu, dan luar biasa. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Bu.